Abah sering memberikan makanan kepada kita dengan cara melempar. Ada dua sudut pandang yang berbeda. Ada seorang ustadz di TikTok ngelihat Abah melempar makanan, mulutnya kotor, menilai dengan nilai yang negatif. Ini pandangan sang ustadz. Ada lagi Dr. Syekh Dabbak, tinggalnya di Manchester ya. Manchester United, bukan Persib, bukan. MU. Tinggalnya udah beda, bukan Persib, bukan. MU. Mursyid Thariqah Muhammadiyah datang ke sini, duduk bersama Abah, melihat langsung bagaimana Abah melempar makanan. Apa yang beliau katakan? Mulut ini bertanya langsung kepada beliau ketika di Kanzul Ars. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu tentang guru kami? Dia bilang, gurumu yuhibbu muridihi hubban sadidan. Pertama, sangat mencintai murid-muridnya. Ada ha'il bainahu wa baina muridihi. Dia tidak mau ada pembatas, ada pelantara antara dia dengan muridnya. Maunya yadan biyadin, dari tangan beliau sampai ke tangan muridnya, langsung. Beda nggak pandangannya dengan Ustadz ini? Pengen makanan dari tangan beliau, nggak mampir dulu ke Kiai Andi, enggak. Maunya yadan biyadin, dari tangan ke tangan, lempar langsung. Yang beliau lempar bukan lemper, bukan makanan, al-mahabbah. Yang beliau lempar adalah dua potret yang berbeda antara ustadz yang ini dengan Syekh Dabbak. Kenapa? Karena bal rona alaku. Ketika ditanya siapa di antara wakil talqin Abah Anom yang paling disenangi, yang paling disukai, siapa dari wakil talqinnya Abah Anom kalau setelah manakib di Suryalaya turun dari panggung yang diserbu seluruh ikhwan? Siapa? Silakan dibikin survei. Pasti mengatakan Ajengan Gaos. Angket, kita bikin angket itu semuanya. Ajengan Jejen Allah yarham rahmatan wasi'ah. Di hadapan murid-muridnya, di hadapan ikhwannya dia berkata, kalau saya pulang dari manakib, yang saya cari bantal. Kalau Aang Aos, panggil Aang kalau nggak salah ya. Aang Gaos yang dicari sejadah. Kalau Kiai Soleh yang dicari bininya. Bedanya tipis. Bininya. Itu di hadapan, Pak. Benar itu semuanya. Ketika hirqah kemursidan diberikan kepada Abah Anom, firman Allah, wal yakhsal lazina law taraku min khalfihim zurriyatan diafa falyattaqullah wa qulu qaulan sadida. Lihat tafsir Ibnul Arabi. Di antara adabul masyayikh, adab seorang guru, adab seorang mursyid, tidak akan meninggalkan keturunannya. Ini kan kita anak-anaknya semua ini. Tidak akan meninggalkan anak-anaknya sebelum ada yang bisa mengajarkan mereka, membawa mereka kepada Allah. Mengajarkan kalimat la ilaha wa qulu qaulan sadida, ay kalimat la ilaha illallah. Tidak akan berpulang, akan melobi malaikat, jangan dulu, belum ketemu siapa yang meneruskan aku. Begitu Pak. Kata siapa? Muhyiddin Ibnul Arabi. Kalau sudah ketemu, Rafiqul A'la, aku ingin berjumpa dengan Allah. Sudah ada anak-anakku, sudah ada yang mengasuhnya. Maka pelecehan, di atas pelecehan, kalau ada mereka
yang mengatakan tidak ada penerus Abah Anom. Menghina sehina-hinanya Abah Anom. Hirqah kemursidan diberikan kepada muridnya. Murid yang mana? Yang bukan tidur. Di Bunda Haya Abah langsung menggambarkan murid yang mana? Yang siap menerima tongkat estafet. Pakai gaya Pak. Gayanya pas banget lagi Pak. Kalau saya kagak enak Pak, perutnya kegedean. Langsung kata Abah. Bukan yang lagi duduk. Bukan yang lagi ngopi. Tidak ada daripada ikhwan, muridnya Abah Anom, wakil talkinnya Abah Anom, yang bisa masuk ke depan. Kenapa? Bukan gak bisa. Saya nanya dengan ikhwan yang hadir. Saya belum ada pada waktu itu Pak. Saya kan saya junior. Belum lahir. Dan hitungan umur juga masih muda juga ini. Masa pertumbuhan yang harus banyak minum susu. Bukan berarti gak mau. Ada saksi mata, ada si Fulan pengen maju, gak mau, ditahan sama Abah Anom. Aku gak mau kamu. Mau lagi, gak mau. Abah yang lagi di luar Pak. Menghormati keluarganya Abah di luar Pak. Yang manggil adiknya Abah Anom. Kalau kata Abah, kalau bukan adiknya Abah tidak akan mau. Bukan adiknya yang manggil, tapi Abah Anom, aku ingin disolati oleh muridku itu. Itulah penerusku. Maka ketika Abah, dan Masya Allah, saya belajar, saya ngaji, sama Syekh banyaklah. Baru kali ini baca doa yang gak pernah saya dengar. Biasanya kalau kita nyolatin, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi. Abah dalam pemberian hirqahnya, dijaga mulutnya oleh Abah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ucapkan mulutmu Allahumma firlahu warhamhu. Dan Abah gak kepikir-pikir, kata Abah begitu. Gak terpikir sebelumnya. Spontan Pak. Warid minallahi ta'ala, waridat minallah. Kapan? Ketika perjalanan sampai ke Abah Anom. Jaga mulutmu, jaga hatimu, yang sudah bertahun-tahun jangan kau kotori dengan ucapan Allahumma firlahu warhamhu. Maka Abah baca Allahumma firlana bihi warhamna bihi wa'fu anna bihi. Tidak haram bagi Abah dan tidak akan ada keburukan, keyakinan yang luar biasa. Setelah hirqah kemursidan Abah Aos, maka ada mereka-mereka yang tadinya begitu cinta kepada Abah, yang kalau ceramahnya selalu mengutip perkataan Abah Aos. Ketika hirqah kemursidan turun kepada Abah Aos, berubah mulutnya menjadi sampah yang mengucapkan kata-kata kotor. Ada atau tidak? Banyak. Tapi satu sisi lagi, ya tuna min kulli fajin amik, datang dari berbagai macam. Silakan Abu Lahab tidak suka dengan baginda Rasulullah, tapi Umar bin Khattab cinta kepadamu. Para sahabat berbondong-bondong datang bersaksi ke atas kerasulan baginda Rasulullah. Dan ini sudah kelihatan saudara-saudara sekalian, para hadirin sekalian. Alhamdulillah allazi faddalana ala katsirin min ibadihil. Maka tugas kita, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim, bukan hanya berkenaan dengan harta saja, bukan hanya berkenaan dengan warisan saja, tapi yang terpenting adalah kaulan sadida, kalimat la ilaha. Turunkan keringatmu, darahmu, kecintaanmu kepada anak keturunanmu.
minimal pajang fotomu di rumahmu. Ini kaitan dengan wasiat, khasiat dengan wasiat. Nanti anakmu, cucumu, cicitmu akan melihat kakek sama siapa. Kakekku begitu cinta dengan beliau, maka aku pun cinta dengan beliau. Inilah warisan termahal dan wasiat yang harus diberikan. Kutiba alaikumul in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini. Memberikan wasiat kepada anak. Wasiat yang pertama, zikirnya dengan zikir la ilaha, kemudian cinta kepada guru mursyid. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadan. Ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhina wa murab wa karamati bi barakatil Fatihah. Al-Mukarram wal Muhtaram Profesor Dr. Ki Haji Budi Rahman Hakim Al-Khalis Al-Amin beserta ambu dan seluruh wakil talqin Syekh Mursyid, mata'anallah bituli hayatihim, Al-Walid Kiai Haji Muhammad Nafis dan seluruh Bani Nafis dan Ummi. Kita doakan diberikan kesehatan yang sempurna, panjang umur, dan seluruh ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Fadailus Suhur, karya agung dari guru agung kita Abah Aos, dan kitab Fadailus Suhur ini ketika ditulis bukan kepada Abah Anom begitu mengaguminya dan langsung diperintahkan untuk dicetak. Diperintahkan untuk disebarkan kepada ikhwan. Kitab Fadailus ini kitab karomah. Yang ingin belajar kitab kuning, baca kitab Fadailus Suhur. Meskipun belum paham mansub, belum paham marfu, baca aja. Mau tidur, santri-santri, baca marfu dibaca fathah, mansub dibaca domah, biarin, baca saja. Nanti biar dibukakan dengan keberkahan guru mursyid.
Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan bulan Rabiul Tsani, huruf Ra Abah mengartikan dengan roin. Roin itu kotoran. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengartikan az-zanbu ala zanbi hatta yamutal qalb. Nambah. Kalau bahasa Betawi doyan. Dosa lagi, tidak ada istighfar di sana. Tidak ada taubat di sana. Dosa bertambah hatta yamutal qalbi, sampai hatinya mati. Maka Allah menggunakan fiil rona, artinya ghalabah. Kalla bal rona, hati mereka telah dikuasai dengan kotoran. Ayat sebelumnya ketika di iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana. Ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, ini kondisi orang-orang kafir beda dengan kondisi jin. Lihat surah jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih walan nusrika birabbina ahada. Ada dua gambaran dalam Al-Quran. Ada orang-orang kafir Quraisy ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, sebagian mereka mengatakan asatirul awwalin, itu dongeng-dongeng orang dulu. In haza illa si'run yuksar, itu sihir yang bisa mempengaruhi otak kita. Yakadul ladzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaqulu innahu lamajnun. Jadi ketika dibacakan Al-Qur'an, orang-orang kafir mengatakan sihir, gila, asatirul awwalin. Tapi ketika beberapa jin nafarun, kalau Syekh Nawawi dalam kitab Marahil Labid mengatakan ada 6 jin. Ulama-ulama yang lain baina salasa wa tis'ah, antara 3 dan 9 jin yang ketika lewat mendengar bacaan Al-Qur'annya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata inna sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengar ayat-ayat Al-Qur'an yang begitu luar biasa. Yahdi ila rusdi fa'aman nabi, yang membawa kami kepada kebenaran. Syekh Nawawi mengartikan yahdi ila kalimati la ilaha illallah, membawa aku untuk membaca zikir la ilaha illallah. Dalam penafsiran ini saya memahami zikir pertama jin. Zikir pertama jin yang masuk Islam adalah zikir la ilaha illallah. Ada 2 potret, yang satu dengar Al-Quran begitu nikmatnya dan mendapatkan hidayah, satu lagi semakin jauh. Kenapa bedanya? Bal rona ala qulub, karena hatinya ditutup. Biar lebih jelas, Rasulullah dia punya paman, beberapa paman, tapi ada 2 paman Rasulullah. Pertama Hamzah
bin Abdul Muttalib. Siapa namanya? Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua Abdul Izza bin Abdul Muttalib. Abdul Izza nggak ada, mungkin rata-rata banyak yang nggak tahu. Siapa Abdul Izza? Abu Lahab. Ini dua paman Nabi sangat mencintai Rasulullah. Abu Lahab cinta sama Nabi, Hamzah cinta sama Nabi. Buktinya apa? Dua putri Rasulullah, Ummi Kulsum dan Ruqayyah menikah dengan dua putranya Abu Lahab sebelum Nabi diutus menjadi Rasulullah. Ini keduanya mencintai, sangat cinta kepada Rasulullah. Tapi ketika Hirqah kerasulan turun kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dua paman ini memiliki pandangan yang berbeda. Hamzah bin Abdul Muttalib yang umurnya 2 tahun lebih tua dari Rasulullah datang kepada Rasulullah. Beliau itu namanya Asadus padang pasir, baik sebelum menikah ataupun setelah menikah. Singa, kalau kita kan sebelum menikah singa, pas menikah kucing. Kecuali Nur aja dah. Asadus Sahra, pamannya Rasulullah, umurnya lebih tua dari Rasulullah, datang di hadapan para sahabat. Dia berkata, Ashadu annaka Rasulullah, Ashadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Menjadi paman yang selalu bersama dengan Rasulullah. Suatu hari Umar bin Khattab sebelum masuk Islam datang bawa pedang datang ke rumah Rasulullah. Umar bin Khattab, Saifullah Maslul, terhunus pedangnya. Itu orang-orang pada bingung semuanya. Jangankan manusia, jin aja ketemu Umar, jinnya ngesot. Suster ngesot, ketemu Umar, dia kabur suster ngesotnya. Gak dia. Cuman kelemahan takut sama bini doang dia. Sama kita. Umar bin Khattab datang. Saifullahnya maslul, terhunus. Siapa yang bangun? Azin li ya Rasulullah. Izinkan aku ya Rasulullah. Kalau Umar pengen baik, aku hormati dia. Kalau Umar ingin jahat, pedangnya sendiri yang akan memakan dia. Siapa yang ngomong? Hamzah bin Abdul Muttalib. Abu Lahab yang dulunya cinta kepada Rasulullah, ketika turun kerisalahannya, dia ngomong, kok dia sih yang dapat? Kok dia sih, bukan saya sih? Timbul hasad, dengki, dan inilah yang menyebabkan rona ala kulubihim, yang menutup hatinya, yang tadinya begitu cinta, tiba-tiba langsung menjadi orang yang paling benci dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di otaknya bagaimana menyakiti Rasulullah. Anaknya ceraikan, anaknya Muhammad disuruh ceraikan. Rasulullah pernah suatu hari beliau istirahat, dibilang sakit, tidak sakit lah. Ahli silsilah jaga mulut kita untuk mengatakan sakit kepada ahli silsilah. Diistirahatkan oleh Allah. Datang Abu Ummul Jamil, istrinya Abu Lahab. Saking bencinya ngomongnya apa? Hei Muhammad, setan yang sering datang udah pergi.
Maksudnya malaikat Jibril, setan yang sering datang udah pergi. Ninggalin kamu, sampai kamu sakit-sakitan kayak begini. Saking bencinya. Kenapa? Balrona alaku. Tertutup dia hatinya. Kita kasih contoh lagi, guru agung kita. Guru agung kita. Abah sering memberikan makanan kepada kita dengan cara melempar. Ada dua sudut pandang yang berbeda. Ada seorang ustadz di TikTok. Di TikTok. Ngelihat Abah melempar makanan, mulutnya kotor, menilai dengan nilai yang negatif. Betul apa betul? Gak usah kita terangin, udah pada tahu semuanya. Mohon maaf, sampai seperti itu. Ini pandangan sang ustadz. Ada lagi Dr. Syekh Dabbak. Tinggalnya di Manchester ya. Manchester United, bukan Persib, bukan. MU. Tinggalnya udah beda, bukan Persib, bukan. Apalagi Persija, bukan Persija. MU. Mursyid Thariqah Muhammadiyah datang ke sini, duduk bersama Abah, melihat langsung bagaimana Abah melempar makanan. Apa yang beliau katakan? Enggak pinjem telinga, enggak pinjem mata, enggak pinjem mulut. Mulut ini bertanya langsung kepada beliau ketika di Kanzul Ars. Bagaimana pendapatmu? Pakai bahasa Sunda, kumaha. Bagaimana pendapatmu tentang guru kami? Dia bilang, gurumu yuhibbu muridihi hubban sadidan. Pertama, sangat mencintai murid-muridnya. Yang kedua, beliau ketika melemparkan makanan, ini pandangannya berbeda. Ketika melempar makanan, tidak ada ha'il bainahu wa baina muridihi. Dia tidak mau ada pembatas, ada pelantara antara dia dengan muridnya. Maunya yadan biyadin, dari tangan beliau sampai ke tangan muridnya, langsung. Beda nggak pandangannya dengan Ustadz ini? Pengen makanan dari tangan beliau, nggak mampir dulu ke Kiai Andi, nggak. Bisa kekontaminasi nanti. Maunya yadan biyadin, dari tangan ke tangan, lempar langsung. Yang beliau lempar bukan lemper, tapi dia nggak ngomong lemper, dia nggak tahu lemper dia. Oh lemper. Bukan makanan, al-mahabbah. Yang beliau lempar adalah dua potret yang berbeda antara ustadz yang ini dengan Syekh Dabbak. Kenapa? Karena balrona alaku. Satu lagi. Ini udah kesepakan, konsensus lah. Konsensus seluruh muridnya Abah Anom. Ketika ditanya siapa di antara wakil talqin Abah Anom yang paling disenangi, yang paling disukai. Siapa dari wakil talqinnya Abah Anom kalau setelah manakib di Suryalaya turun dari panggung yang diserbu seluruh ikhwan? Siapa? Silakan dibikin survei. Pasti mengatakan Ajengan Gaos. Angket, kita bikin angket itu semuanya. Ajengan Jejen Allah yarham rahmatan wasi'ah. Di hadapan murid-muridnya, di hadapan ikhwannya dia berkata, kalau saya pulang dari manakib, yang saya cari bantal. Kalau Aang Aos, panggil Aang kalau nggak salah ya. Aang Gaos, yang dicari sejadah. Kalau Kiai Soleh yang dicari bininya. Bedanya tipis.
tipis bininya. Itu di hadapan, Pak. Benar itu semuanya. Betapa. Tapi ketika Hirqah kemursidan diberikan kepada Abah Anom, firman Allah, wal yakhsal lazina law taraku min khalfihim zurriyatan diafa falyattaqullah wa qulu qaulan sadida. Lihat tafsir Ibnul Arabi. Di antara adabul masyayikh, adab seorang guru, adab seorang mursyid, tidak akan meninggalkan keturunannya. Ini kan kita anak-anaknya semua ini. Tidak akan meninggalkan anak-anaknya sebelum ada yang bisa mengajarkan mereka, membawa mereka kepada Allah. Mengajarkan kalimat la ilaha wa qulu qaulan sadida, ay kalimat la ilaha illallah. Tidak akan berpulang, akan melobi malaikat, jangan dulu, belum ketemu siapa yang meneruskan aku. Begitu, Pak. Kata siapa? Muhyiddin Ibnul Arabi. Kalau sudah ketemu, Rafiqul A'la, aku ingin berjumpa dengan Allah. Sudah ada anak-anakku, sudah ada yang mengasuhnya. Maka pelecehan, di atas pelecehan pokok pelecehan loh. Kalau ada mereka yang mengatakan tidak ada penerus Abah Anom, menghina sehina-hinanya Abah Anom. Ketika Hirqah kemursidan diberikan kepada muridnya, murid yang mana? Yang bukan tidur. Di Bunda Haya Abah langsung menggambarkan murid yang mana yang siap menerima tongkat estafet. Pakai gaya, Pak. Gayanya pas banget lagi, Pak. Kalau saya kagak enak, Pak, perutnya kegedean. Langsung kata Abah. Bukan yang lagi duduk. Bukan yang lagi ngopi. Udut lagi. Bukan yang lagi TikTok. Siap. Udah siap. Tongkat estafet sudah siap. Ketika Hirqah kemursidan diberikan oleh Abah Anom, kapan pelantikannya? Ini sih otak saya nih. Kalau salah nggak apa-apa ya. Namanya juga ijtihad murid, in asoba, kalau bener gak bener, pokoknya. Kapan? Ketika Abah menyolati Abah Anom. Tidak ada daripada ikhwan, muridnya Abah Anom, wakil talkinnya Abah Anom, yang bisa masuk ke depan. Kenapa? Bukan gak bisa. Saya nanya dengan ikhwan yang hadir. Saya belum ada pada waktu itu, Pak. Saya kan saya junior. Belum lahir. Dan hitungan umur juga masih muda juga ini. Masa pertumbuhan yang harus banyak minum susu. Bukan berarti gak mau. Ada saksi mata, ada si Fulan pengen maju, gak mau, ditahan sama Abah Anom. Aku gak mau kamu. Mau lagi, gak mau. Abah yang lagi di luar, Pak. Menghormati keluarganya Abah di luar, Pak. Yang manggil adiknya Abah Anom. Kalau kata Abah, kalau bukan adiknya Abah tidak akan mau. Bukan adiknya yang manggil, tapi Abah Anom, aku ingin disolati oleh muridku itu. Itulah penerusku. Maka ketika Abah, dan Masya Allah, saya belajar, saya ngaji, sama Syekh banyaklah. Baru kali ini baca doa yang gak pernah saya dengar. Biasanya kalau kita nyolatin, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi. Abah dalam pemberian hirqahnya dijaga mulutnya oleh Abah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ucapkan mulutmu Allahumma gfir lahu warhamhu.
Dan Abah nggak kepikir-pikir, kata Abah begitu, nggak terpikir sebelumnya. Spontan Pak, warid minallahi ta'ala, waridat minallah. Kapan? Ketika perjalanan sampai ke Abah Anom. Jaga mulutmu, jaga hatimu, yang sudah bertahun-tahun jangan kau kotori. Dengan ucapan Allahumma firlahu warhamhu. Maka Abah baca Allahumma gfir lana bihi warhamna bihi wa'fu anna bihi. Tidak haram bagi Abah dan tidak akan ada keburukan, keyakinan yang luar biasa. Setelah Hirqah kemursidan Abah Aos, maka ada mereka-mereka yang tadinya begitu cinta kepada Abah, yang kalau ceramahnya selalu mengutip perkataan Abah Aos. Ketika Hirqah kemursidan turun kepada Abah Aos, berubah mulutnya menjadi sampah yang mengucapkan kata-kata kotor. Ada atau tidak? Banyak. Ada tidak? Tapi satu sisi lagi, ya tuna min kulli fajin amik, datang dari berbagai macam. Silakan Abu Lahab tidak suka dengan baginda Rasulullah, tapi Umar bin Khattab cinta kepadamu. Para sahabat berbondong-bondong datang bersaksi ke atas kerasulan baginda Rasulullah, dan ini sudah kelihatan saudara-saudara sekalian, para hadirin sekalian. Alhamdulillah allazi faddalana ala katsirin min ibadihil. Maka tugas kita, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim, bukan hanya berkenaan dengan harta saja, bukan hanya berkenaan dengan warisan saja, tapi yang terpenting adalah kaulan sadida, kalimat la ilaha. Turunkan keringatmu, darahmu, kecintaanmu kepada anak keturunanmu. Minimal pajang fotomu di rumahmu. Ini kaitan dengan wasiat, khasiat dengan wasiat. Nanti anakmu, cucumu, cicitmu akan melihat kakek sama siapa. Kakekku begitu cinta dengan beliau, maka aku pun cinta dengan beliau. Inilah warisan termahal dan wasiat yang harus diberikan. Kutiba alaikumul intaraka khairanil wasiyatu lil walidaini. Memberikan wasiat kepada anak. Wasiat yang pertama, zikirnya dengan zikir la ilaha. Kemudian cinta kepada guru mursyid. Mudah-mudahan semuanya kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunyi berganti angin ramaikan hari. Aku sendiri, engkau tetap menemani. Suri tauladan pedoman hidup ini. Engkau tegarkan aku dengan hati mengingatmu. Ya Tuhanku, hanya Engkaulah yang aku maksud, dan keridhoan-Mu lah yang ku harapkan. Berilah aku kekuatan untuk dapat mencintai-Mu dan marifat kepada